Baik, Bapak dan Ibu, izin acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Bapak Wisnu Hidayat. Yang kami hormati, Asisten Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Bapak Andika Satriadi Putra, Manajer Senior Divisi Pengawasan Perusahaan Efek 1, Ibu Silvana Tiur Hartanta, Manajer Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Ibu Aninda Putri Miranti, para pejabat dan pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, serta para peserta sosialisasi di industri pasar modal. Selamat pagi dan selamat datang di acara sosialisasi Surat Edaran OJK nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Edaran OJK nomor 25 tahun 2021 tentang pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek. Pada hari ini, Kamis 5 Juni 2025. Mengawali acara pada hari ini, sambutan Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal yang diwakili oleh Deputi Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal kepada Bapak Wisnu Widayat dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak dan Ibu. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kastodian Sentral Efek Indonesia atau yang mewakili. Ketua Umum dan anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Ketua Umum dan anggota Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia atau yang mewakili, Ketua dan anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ketua Umum dan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, Ketua dan anggota Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan, Direktur Utama Perusahaan Efek atau yang mewakili, Bapak Ibu Jabat dan pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibu narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan juga semangat sehingga kita dapat hadir dan mengikuti sosialisasi POJK 33 tahun 2020 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan dan bersedia hadir pada acara sosialisasi di hari ini.
Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, diatas rinci pada lampiran SEOJK 25, SEOJK 04 2021 atau kita singkat sebagai SEOJK 25 mengenai laporan SEOJK 25 ini tentuan pelaksanaan dari BOJK nomor 20 BOJK 04 2021 tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan efek atau kita singkat sebagai mengenai penyajian pengungkapan laporan keuangan bagi perusahaan efek yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2021. KSE juga 25, dua makna strategis. Yang pertama bahwa perusahaan efek akan memiliki daya saing yang lebih baik, di mana salah satunya dapat direfleksikan kualitas pelaporan keuangan yang sebanding dan setara, baik dengan industri lain di Indonesia maupun dengan perusahaan efek lain di luar negeri. Yang kedua, pelaporan yang setara tersebut akan membantu OJK dalam melakukan pengawasan terintegrasi terhadap perusahaan efek yang merupakan satu bagian dari satu kelompok usaha, yaitu dengan adanya ketersediaan data laporan keuangan yang terkonsolidasi sebagai data untuk selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk tujuan khusus. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, untuk mengimbangi pesatnya perkembangan bisnis, tren pengaturan akuntansi internasional yang digunakan dalam penyusunan SEOJK 20 dan SEOJK 25 telah menerapkan pendekatan principle based, yaitu dengan men-encourage penggunaan judgment, kemudian pengaturannya tidak bersifat rigid dan mechanical, serta pencatatannya dilakukan dengan basis transaksi, yaitu dicatat dengan substansi ekonomi dari suatu transaksi, substance of a form, sehingga hanya laporan keuangan dapat disajikan secara netral, objektif, dan dapat diperbandingkan. Walaupun telah menggunakan principle based, namun masih terdapat pengaturan bersifat rule based pada PABI untuk kepentingan pengawasan. Selain itu, untuk menghilangkan ambiguitas, BJK dan SJK 25 memfokuskan pengaturan pada laporan keuangan bertujuan umum yang mengacu kepada seluruh ST yang berlaku dan proses bisnis yang telah diatur dalam peraturan relevan dengan perusahaan efek, baik yang disusun oleh OJK maupun Self-Regulatory Organization atau SRO. Selain itu, kedua pengaturan ini juga bersifat dinamis untuk mengakomodasi penerapan SHK terkini dalam rangka mendukung program konvergensi SHK ke IFRS, serta mengakomodasi adanya perkembangan atau inovasi bisnis dan produk. Selanjutnya, Bapak Ibu serta para undangan yang saya hormati, 8 September 2023, PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan peningkatan modal di store melalui kapitalisasi laba sehingga dapat peningkatan nilai nominal saham BI yang sebelumnya sejumlah 135 juta per lembar saham menjadi sebesar 7,5 miliar per lembar saham. Atas peningkatan nominal saham BI tersebut, maka seluruh perusahaan efek anggota bursa menyajikan pos penyertaan pada bursa sebesar 7,5 miliar dalam laporan keuangan tahunan audited per 31 Desember 2023. Peningkatan pada pos penyertaan pada bursa efek pada bursa tidak sesuai dengan pengaturnya pada SJK 2025, mohon maaf, di mana pencatatan dilakukan sebagai aset tak berwujud dan saat ini tidak ada pasar aktif atau saham bursa. Pencatatan penyertaan pada bursa merupakan salah satu pengaturan yang bersifat rule based pada SEOJK 25 atau PAB. Karena tersebut, di mana terdapat kondisi yang tidak ideal atas pencatatan penyertaan pada bursa, maka OJK menerbitkan SEOJK 3 tahun 2025 tentang perubahan atas SEO 25
tentang pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek, itu pada tanggal 24 April 2025. Melalui sosialisasi ini, kami berharap agar Bapak dan Ibu seluruh peserta sosialisasi dapat mendapatkan informasi dan manfaat dari kami mengenai perubahan yang diatur di dalam SEOJK 3 tahun 2025 ini. Akhir kata, kami berharap pelaksanaan sosialisasi ini dapat menghasilkan input yang positif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran Bapak Ibu dalam memahami ketentuan peraturan yang berlaku bagi industri pasar modal khusus terkait perusahaan efek. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi Surat Edaran OJK nomor 3 tahun 2025 yang akan dimoderatori oleh Manajer Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal. Kepada Ibu Aninda Putri Miranti, acara kami serahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Lintini selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara sosialisasi kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi SEOJK 3 tahun 2025 tentang perubahan atas SEOJK 25 tahun 2021 tentang pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek. Baik Bapak, Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, telah hadir bersama kita para narasumber pada sosialisasi pagi hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Andika Satriadi Putra selaku Asisten Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK. Yang kedua ada Ibu Silvana Tior Hartanta selaku Manajer Senior Divisi Pengawasan Perusahaan Efek 1 OJK. Bapak dan Ibu, sesi sosialisasi kita pada hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama akan diawali dengan pemaparan materi SEOJK 3 tahun 2025 oleh narasumber kita yaitu Bapak Andika Satriadi Putra selama 40 menit. Selanjutnya, setelah sesi pemaparan selesaikan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 45 menit kepada kedua narasumber kita yaitu Bapak Andika dan Ibu Silvana. Dalam sesi diskusi Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan atau diskusi secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau dapat melalui fitur Q&A pada Zoom. Baik, Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui lebih rinci mengenai pokok-pokok pengaturan pada SEOJK 3 tahun 2025 tentang perubahan atas SEOJK 25 tahun 2021 tentang pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek, kami mengundang Bapak Andika Satriadi Putra untuk dapat menyampaikan pemaparan materi. Kepada Bapak Andika, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Anin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita pagi ini akan mensosialisasikan SEOJK nomor 3 ya Bapak Ibu. Tahun 2025 tentang perubahan atas SEOJK 25. SEOJK 25 nanti atau mungkin saya sering sebutnya PAPE ya Bu ya. Bapak Ibu, jadi memang kita mungkin sudah terbiasa begitu menggunakan istilah PAPE atau pedoman akuntansi perusahaan efek begitu. Mungkin kalau kita boleh lihat selanjutnya di agenda pembahasan ada 3 Bapak Ibu yang akan kami sampaikan begitu. Yang pertama ini terkait latar belakang dari penerbitan SEOJK 3 tahun 2025.
Yang kedua nanti juga kami akan sampaikan pokok perubahan SEOJK 3 dan tanggal berlaku dari SEOJK 3 ini begitu. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke latar belakang ya Bapak Ibu. Jadi SEOJK 3 ini adalah amandemen ya. Jadi hanya perubahan, hanya tidak banyak, tidak signifikan, hanya beberapa pengaturan. Jadi memang akhirnya judul dari peraturannya masih menggunakan perubahan atas SEOJK 3 begitu. Jadi bukan ranah revisi ya Bapak Ibu yang cukup signifikan mengubah SEOJK 25, tapi mengamandemen atau menyesuaikan beberapa pengaturan. Mungkin kalau sebelum kita masuk ya ke SEOJK 3, saya mungkin coba sampaikan dulu apa sih sebenarnya latar belakang dan tujuan OJK ya. Dulu Bapepam LK itu menerbitkan pengaturan mengenai perlakuan akuntansi perusahaan efek ya Bapak Ibu. Jadi memang sudah dimulai dari tahun 2011 ya. Jadi kami menerbitkan peraturan nomor 8G17 pedoman akuntansi perusahaan efek. Nah, waktu itu memang yang pertama kali. Nah, itu memang cukup detail, cukup jelas begitu pengaturannya. Nah, cuman memang tadi akhirnya setelah dilihat, oh ini ternyata sifatnya rule based gitu. Jadi banyak pengaturan yang memang akhirnya kita tentukan di situ begitu. Nah, memang tujuannya dulu menerbitkan PAPE ya Bapak Ibu. Jadi memang sebagai pedoman ya atau standar penyusunan laporan keuangan sesuai SAK yang berlaku. Jadi sejalan ya Bapak Ibu. Jadi kami juga menyusun pengaturan yang sejalan sesuai amanat di pasal 69 Undang-Undang Pasar Modal dan juga terakhir di pasal 271 ya ayat 4 Undang-Undang P2SK. Nah, kami juga bisa melengkapi ketentuan akuntansi dalam rangka melindungi kepentingan investor publik begitu. Nah, tujuannya tadi sebagai pedoman atau standar buat Bapak Ibu, buat industri, buat perusahaan efek, buat pengawas di OJK dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum ya, Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk peraturan, dulu Bapepam, sekarang POJK 20 ya. Nah, itu memberikan kepastian hukum bagi perusahaan efek dalam menyusun laporan keuangan. Harapannya juga mempermudah pemahaman stakeholders ya. Nah, mungkin kalau sekarang kan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu berbase transaksi ya. Principal base gitu. Jadi satu perusahaan bisa menggunakan banyak PSAK ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan PE kan satu PSAK aja tuh. PSAK 42 satu tok gitu. Dengan adanya konvergensi PSAK ke IFRS, nah itu memang ada perubahan untuk PSAK-nya sendiri yang berbasis transaksi atau principal base begitu. Nah, tujuannya ya disusun suatu pengaturan ini untuk mempermudah sebenarnya apa-apa aja sih yang relevan untuk perusahaan efek begitu. Yang terakhir ya sudah pasti dalam rangka mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS begitu ya Bapak Ibu. Nah, sejak tahun 2011 memang berlaku di mana PSAK-nya dinamis ya Bapak Ibu, berubah setiap tahun. Nah, akhirnya setelah kami lihat ternyata masih relevan ya untuk pengaturannya baru pada tahun 2020 nih. Karena terbit utamanya PSAK efektif utamanya PSAK 71. Nah, 71 ya yang sangat berdampak ya untuk industri jasa keuangan terutama perusahaan efek. Nah, di situ kami sudah mulai melakukan kajian bagaimana sih sebenarnya pengaturannya begitu. Sampai akhirnya terbit di tahun 2021 revisi atas PAPE. Nah, kami terbitkan POJK 20. POJK 20 2021 dengan SEOJK-nya nih.
SOJK 25 tahun 2021. Nah, jadi setelah tadi sekitar 10 tahun ya, dari 2011 sampai 2021, nah memang akhirnya kami sesuaikan, dan tadi pengaturannya yang tadi bersifat rigid dan detail, banyak yang rule based, itu kami sesuaikan. Jadi kami sesuaikan agar menjadi principle base begitu. Jadi mengurangi yang rule base. Walaupun sebenarnya kalau dilihat masih ada nggak yang rule base, masih ada. Termasuk yang akan kita bahas pagi ini. Ini salah satu pengaturan yang bersifat rule base begitu. Nah tadi POJK 20, SOJK 25 diterbitkan, sering berjalannya waktu. Tadi kami juga punya pasal klausa ya Bapak Ibu di POJK, bahwa memang kalau ternyata ada perubahan pada PSAK ya tetap ikut PSAK sepanjang OJK tidak menyatakan lain. Begitu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, jadi memang OJK menerbitkan peraturan standar akuntansi tadi, latar belakang dan tujuannya. Sampai selanjutnya next di tahun 2023 Bapak Ibu. Langsung buka aja semuanya satu slide. PT Bursa Efek Indonesia melakukan peningkatan modal di setor. Jadi dengan melakukan kapitalisasi saldo laba sehingga meningkatkan nilai nominal bursa dari sebelumnya 135 juta rupiah per lembar saham itu menjadi 7,5 miliar per lembar saham. Ya, jadi di tahun 2023 ada peningkatan nilai nominal saham bursa. Begitu. Nah, ini alasan utamanya ya Bapak Ibu. Tapi maksud ini juga bukan alasan satu-satunya, bukan dasar satu-satunya dalam menyusun SEOJK 3. Jadi ini tidak hanya terkait dengan PE non AB aja ya. Nanti juga PE dan MI juga ada kaitannya, walaupun yang lain tidak signifikan gitu. Utamanya tadi ini. Jadi perubahan dari 135 menjadi 7,5 miliar. Nah, di situ seluruh perusahaan efek menyesuaikan nilai buku dari saham bursa tersebut di masing-masing laporan keuangan. Begitu. Nah, semuanya menyesuaikan di LKT tahun 2023. Nah, ini kami sampaikan gambarannya. Ternyata terdapat keberagaman pencatatan perubahan nilai atas penyertaan saham bursa. Jadi ada 6 perusahaan efek itu mencatat di OCI atau pendapatan kompresif lainnya. 48 perusahaan efek itu mencatat sebagai pendapatan lainnya di PNL. 36 perusahaan efek mencatat sebagai pendapatan atau pendapatan usaha di PNL. Begitu. Terdapat keberagaman pencatatan. Nah, mestinya harusnya tadi sebenarnya pencatatannya seperti apa sendiri di SEOJK 25-nya itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat memang di SEOJK 25-nya sendiri, dari tahun 2011 kita memperlakukan penyertaan pada bursa efek itu sebagai aset tak berwujud. Jadi menggunakan kebijakan akuntansi untuk aset tak berwujud. Nah, kalau kita lihat aset tak berwujud, kita ke PSAK-nya ya. PSAK 19 ya. Sekarang saya belum hafal berapa PSAK nomor berapa. Nah, di situ kan memang kalau kita mencatat suatu aset sebagai aset tak berwujud kan memang selanjutnya harus di pengukuran selanjutnya pakai model apa. Ya, cost atau reval model begitu. Hanya terbatas dari 2 model tersebut ya. Kalau kita lihat di PSAK atau di SEOJK 25. Nah, di 19 pun membatasi untuk pemakaian reval model harus ada pasar aktif dari aset tersebut begitu. Nah, kita tahu untuk saham bursa ini tidak ada pasar aktifnya begitu. Otomatis kan menjadi terbatas hanya menggunakan cost model sebagai kebijakan akuntansi untuk penyertaan saham bursa begitu.
Nah, kalau kita pakai cost model, pengukuran selanjutnya biaya perolehan, nah itu kan dikurangi ya, kurangi amortisasi atau impairment atau kalau ada penurunan nilai. Nah, tidak ada memang opsi untuk meningkatkan nilai tersebut begitu. Kalau kita lihat ya kebijakan akuntansi untuk cost model begitu. Nah, atas dasar itu berarti ini ada suatu kondisi yang sebelumnya tidak pernah ada, yang tidak lazim dan kejadian di tahun 2023 ini. Begitu. Nah, tadi karena kita sudah mengatur penyertaan saham bursa secara rule base sebagai aset tak berwujud, nah otomatis terkunci Bapak Ibu. Mana ya, pengaturan di SEOJK itu ya harus diikuti begitu. Nah, merupakan amanat dari POJK 20 begitu. Jadi terkunci. Jadi harusnya sebenarnya pengakuan asetnya ya sebatas sebagai aset tak berwujud. Nah, padahal kalau kita lihat sendiri yang kolom sebelah kanan ini ya, untuk pengakuan atas saham bursa ternyata beragam juga begitu. 71 perusahaan efek itu memang sudah mencatat sebagai aset tak berwujud begitu. Ini yang sudah sesuai SEOJK 25, 3 perusahaan efek mencatat pada investasi pada entitas asosiasi. Walaupun saya nggak tahu apakah memang ada pengaruh signifikan kepada bursa sehingga mencatatnya sebagai asosiasi. 15 perusahaan efek mencatat sebagai penyertaan dan 1 perusahaan efek mencatat sebagai aset lain-lain begitu. Nah, ini dari pencatatan asetnya aja ternyata sudah beragam begitu. Nah, tadi balik lagi kalau dia mencatat harusnya kan mencatat sebagai aset tak berwujud, ya harusnya tadi pengukuran selanjutnya harus ikut di PSAK atau di SEOJK 25. Jadi cost model tadi ya harusnya tadi dikurangi amortisasi atau dikurangi dari impair penurunan nilai begitu. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata terdapat penyesuaian atas nilai aset tak berwujud, jadi ditingkatkan menjadi 7,5 miliar. Nah, dengan macam-macam nih mencatat selisihnya 7,365 miliar. Ada yang sebagai OCI, pendapatan lainnya dan pendapatan usaha. Nah, atas kondisi tersebut tadi ada suatu kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, akhirnya kami melakukan kajian untuk melihat sebenarnya masih relevan nggak sih sebenarnya atau masih sesuai nggak sih pengaturan saham bursa ini sebagai aset tak berwujud begitu, Bapak Ibu. Kami melakukan kajian dan setelah melakukan kajian, melakukan diskusi, nah, akhirnya diperoleh kesimpulan, diperoleh keputusan untuk menyesuaikan pencatatan saham bursa sebagai aset tak berwujud. Begitu. Jadi setelah dilihat, akhirnya kami sesuaikan dengan SEOJK 3 ini dengan menyesuaikan posnya. Jadi mengganti yang tadinya aset tak berwujud menjadi instrumen keuangan sebagai pos penyertaan saham. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di SEOJK 3 tadi, JSJK 3 ini menyesuaikan tadi pengaturan untuk saham bursa yang masih tadi sebelumnya aset tak berwujud dan otomatis tidak bisa meningkat nilainya. Nah, ternyata pas dilihat, oh ini sebenarnya harusnya sebagai izin aset tak berwujud atau diakui sebagai saham. Begitu. Nah, itu yang akhirnya kami lihat dan kami putuskan untuk menyesuaikan SEOJK 25 2021 menjadi SEOJK 3. Itu yang pertama Bapak Ibu, terkait saham bursa. Nah, ada 2 juga dasar kami atau latar belakang kami menyesuaikan, walaupun minor ya sifatnya Bapak Ibu. Yang pertama ada kami mengklarifikasi atau menjelaskan beberapa pengaturan yang sebelumnya dirasa
masih kurang jelas ya, masih multi interpretasi. Nah, itu kami sesuaikan gitu. Walaupun tidak banyak untuk perubahannya begitu. Jadi kami lihat, oh ini ternyata tidak sesuai, kami sesuaikan di SEOJK 3 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga kebutuhan pengawasan. Jadi kebutuhan pengawas untuk kebutuhan pengawas untuk hal tertentu ya Bapak Ibu. Jadi diminta untuk beberapa perusahaan, beberapa disclosure itu disesuaikan. Begitu. Juga melihat prakteknya saat ini yang ternyata ya memang belum berjalan dengan semestinya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi untuk saham bursa ini latar belakangnya. Jadi akhirnya nanti diakui sebagai instrumen keuangan. Nah, nah, terus nanti penyesuaiannya itu mengikuti dari klasifikasi dari instrumen keuangan tersebut ya Bapak Ibu. Begitu. Mungkin itu dulu latar belakangnya. Boleh kita lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke pokok perubahan ya. Tadi kan saya sampaikan ada 3 ya Bapak Ibu. Latar belakang perubahan. Yang pertama saham bursa. Yang kedua kita mengklarifikasi beberapa hal untuk memperjelas pengaturan. Yang ketiga kebutuhan pengawasan. Nah, ini termasuk yang kedua dan yang ketiga nih. Kita mulai dari awal dulu ya, urutan awal. Di lampiran huruf A, angka 13 huruf B terkait laporan keuangan standalone. Nah, memang dulu ya di SEOJK 25 untuk laporan keuangan tersendiri itu kita minta lengkap. Seluruh laporan termasuk catatan atas laporan keuangan. Semuanya sebenarnya waktu dulu dimintanya. Nah, ternyata dilihat pada prakteknya itu jadi hanya terbatas dan justru yang bermanfaat ya yang dibutuhkan itu menjadi tidak ada begitu. Nah, dilihat dari situ akhirnya kita menyesuaikan di SEOJK 3 ini. Jadi pengungkapan pada CALK tidak lagi bersifat umum atau semuanya tapi terkait 14 hal ini. Begitu. Yang pertama ya tadi laporan keuangan standalone hanya merupakan informasi tambahan ya Bapak Ibu. Ya, tidak boleh berdiri sendiri, kita ini meng-EHO PSAK 4 ya. Nah, kita menyatakan di sini itu di disclose. Nah, selanjutnya kita minta pos-pos yang relevan untuk di disclose. Jadi hanya rincian jenis dan jumlah aja sebenarnya. Jadi tidak detail, tidak terlalu rigid ya. Jenisnya apa, jumlahnya berapa. Kita minta nama, juga ada beberapa yang kita minta nama pihak, begitu, atau nama counterpart. Itu kita minta. Itu 3 hal itu yang kita minta untuk didiskus di laporan keuangan standalone. Yang pertama itu terkait kas tarakas, deposito berjangka, portofolio efek. Nah, terus kita juga untuk piutang, seluruh 4 piutang kita minta untuk di disclose, itu piutang usaha, transaksi PPE, transaksi PEE, transaksi repo. Itu untuk piutang, pendapatan beban dan beban lainnya. Ini juga kita minta di disclose jenis dan jumlahnya, rincian jenis dan jumlahnya. Biaya keuangan dan pihak berelasi. Ini terkait dengan nama-nama terkait pihak berelasi khusus untuk standalone ya Bapak Ibu. Jadi bukan yang untuk konsol. Nah, yang terakhir ini kita minta juga kalau ada pos yang disajikan terpisah karena material, sesuai prinsip materialitas dan agregasi ya, yang kita atur di SEOJK ini, SEOJK 25 atau SEOJK 3 ini. Nah, itu nanti dirinci jenis dan jumlahnya. Begitu. Jadi dia bukan komponen utama, terus dia disajikan terpisah karena material. Nah, kita minta untuk dirinci jenis dan jumlahnya. Ini yang kita termasuk yang kita sesuaikan. Ini berlaku untuk seluruh perusahaan efek begitu. Jadi minta untuk ada pengungkapan 14 hal ini untuk laporan keuangan standalone ya Bapak Ibu.
bukan laporan keuangan konsol. Laporan keuangan konsol tetap pada pengaturan sebelumnya, jadi tetap di pengaturan utamanya, tetap semuanya yang kita minta yang terkait di pengaturan gitu. Nah ini hanya yang standalone terbatas hanya 14 ini. Begitu. Itu yang pertama untuk perubahan dalam SEOJK 3. Selanjutnya. Nah ini kita masuk tadi yang latar belakang utamanya perubahan saham bursa. Begitu. Nah jadi kita sisipkan ya Bapak Ibu di huruf B angka 2 ya. Nanti di bagian komponen utama laporan posisi keuangan kita sisipkan satu pos, satu huruf yaitu penyertaan saham. Jadi sebelumnya aset tak berwujud, nah kita tambahkan penyertaan saham. Begitu. Apa sih penyertaan saham? Kita jelaskan di bawah. Pos ini merupakan penyertaan terkait keanggotaan yang dimiliki oleh perusahaan efek yang mewakili kepentingan kepemilikan dan memberikan hak kepada perusahaan efek untuk menjelaskan usaha yang terkait pada kegiatan di pasar modal. Ya, ini ya Bapak Ibu, ini definisinya. Jadi yang terkait dengan keanggotaan. Antara lain kita kasih contohnya penyertaan pada bursa dan atau penyertaan pada LPP, pada KSEI. Begitu. Nah ini jadi nanti ada perubahan kebijakan untuk saham bursa dan atau saham KSEI. Dan nanti disesuaikan dari aset tak berwujud menjadi instrumen keuangan di pos penyertaan saham. Nah, kalau terus kan pertanyaan apa klasifikasinya ya, gitu kan? Pertanyaannya klasifikasinya harusnya apa? Nah, itu salah satu belum next, jangan next dulu. Nah, itu salah satu yang kita akhirnya memutuskan tidak atur Bapak Ibu. Tadi jadi kita berhenti pada pengaturan sebagai penyertaan saham tadi karena ya tadi mengurangi pengaturan yang rule base begitu. Nah, tadi ini juga kita mau buat rule base sebenarnya. Cuman dirasa nanti malah jadi tadi ya, panduan atau pedomannya nggak terwujud tujuannya begitu. Bingung nanti. Ya udah ini akhirnya masih kita masukkan untuk posnya, tapi untuk klasifikasinya nanti ikut PSAK ya, Bapak Ibu. Jadi lihat di PSAK 71 ya, instrumen ekuitas kan terbatas 2 begitu. VTPL dan FVOCI begitu. Nah, kita lihat memang kalau misalnya ini terbatas kalau ini untuk trading enggak begitu kan. Nah, ada satu pengaturan, satu paragraf kalau dia tidak untuk trading, nah dia diukurnya sebagai FVOCI dan tidak terbatalkan pilihan tersebut begitu. Jadi tetap diakui sebagai FVOCI, tidak ada recycling ke PNL begitu. Jadi walaupun sudah dijual, nah, otomatis pengakuan selisihnya tadi yang 7,365 diakuinya sebagai penghasilan atau pendapatan kompresif lain. Begitu. Nah, itu kalau pandangan kami ya, walaupun memang tidak diatur di SEOJK. Tapi Bapak Ibu bisa lihat langsung ke PSAK 109, ada di situ paragraf pengaturannya. Begitu. Ya, kita lanjut selanjutnya. Itu yang kedua, yang ketiga perubahan, yang keempat. Nah ini otomatis pos aset tak berwujud kami sesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi memang tadi ada angka 6 ya kalau kita lihat di kiri yang terkait dengan saham bursa ya, kepemilikan, keanggotaan. Nah itu di SEOJK 3 ini kita hapus. Kita sesuaikan jadi terbatas dengan aset tak berwujud nanti apa yang sesuai dengan standar gitu. Punya nggak aset tak berwujud. Jadi tidak termasuk lagi saham bursa. Begitu. Ya, kalau yang perubahan 4 hanya menyesuaikan itu, jadi tidak kayaknya bisa lanjut. Ini lampiran huruf B yang kedua masih ya di tadi huruf P jadinya. Nah, terus selanjutnya ini yang kalau latar belakang yang nomor 2 ya, Bapak Ibu. Jadi memang ini dilihat kalau untuk penyajian penghasilan komprehensif lain
di laporan posisi keuangan, ya memang ternyata kami lihat tidak perlu dibedakan penyajiannya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atau yang akan direklas ke laba rugi. Untuk di laporan posisi keuangan ya Bapak Ibu, di laporan laba rugi tetap dipisah begitu. Jadi memang kebutuhannya hanya di laporan laba rugi atau penghasilan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan penghasilan komprehensif. Nah ini kami sesuaikan yang tadinya di sajiannya itu dibagi dua. Nah ini jadi nanti sesuai pos yang ada aja di OCI itu apa aja. Misalnya ada surplus reval ada ya sajikan gitu. Jadi tidak perlu lagi dibedakan mana yang ke laba rugi mana yang enggak begitu. Kalau misalnya ada keuntungan kerugian yang FVOCI disajikan begitu. Ya Bapak Ibu, jadi ini yang tadi latar belakang nomor 2 kami mengklarifikasi kira-kira apa yang seharusnya sebenarnya pengaturannya seperti apa begitu. Hanya terbatas di laporan posisi keuangan ya. Jadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kami nggak ubah. Itu tetap dibedakan, itu tetap nanti penyajiannya mana yang tidak akan direklas, mana yang akan direklas ke laba rugi. Begitu. Itu ya Bapak Ibu, jadi untuk pengaturan mengenai penghasilan komprehensif lain pada penyajian penghasilan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan. Lanjut. Nah ini juga sifatnya mengklarifikasi atau menjelaskan ya. Jadi dengan terminologi sebelumnya Bapak Ibu di SOJK 25 2021 untuk komponen utama di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu untuk 3 dan 4 pendapatan lainnya dan beban lainnya. Nah, dulu kan kita pakai istilah atau terminologi ya yang tidak dapat dihubungkan langsung begitu. Atau di lainnya itu tidak dapat dihubungkan secara langsung. Ya, banyak pertanyaan apa ini bedanya begitu. Kenapa di atas di pendapatan itu menggunakan istilah bersumber dari kegiatan usaha, bersumber ya kita menggunakan istilahnya. Nah, tapi kalau di bawah ini yang tidak dapat dihubungkan langsung. Bagaimana yang dapat dihubungkan langsung begitu atau tidak langsung begitu. Nah, tadi untuk menjelaskan supaya konsisten ya dengan terminologi atau istilah pada pendapatan dan beban di atas di angka 1 dan angka 2. Nah, ini kita sesuaikan. Jadi untuk pos pendapatan lainnya itu pos ini merupakan pendapatan yang bukan bersumber dari kegiatan usaha. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang pendapatan ya sumbernya dari kegiatan usaha perusahaan efek apa yang sudah dijalankan ya, masuk dalam anggaran dasar gitu yang diatur oleh peraturan gitu. Kegiatan usahanya apa? Nah, kalau misalnya bersumber dari kegiatan usaha ya ditaruhnya di atas, di pendapatan. Kalau misalnya tidak atau bukan bersumber dari kegiatan usaha seperti ya jasa giro atau jual aset tetap ya. Nah, itu ditaruhnya di pendapatan lain begitu. Itu yang nomor 3. Yang keempat sama. Jadi juga ini kita pakai konsisten menggunakan istilah pos ini merupakan beban yang bukan bersumber dari kegiatan usaha. Begitu. Jadi kita menyesuaikan istilah tadi yang tidak dapat dihubungkan langsung menjadi yang bukan bersumber konsistensi dengan istilah di angka 1 dan angka 2. Lanjut. Nah, tadi kita kan menyesuaikan di bagian penyajian ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di bagian penyajian tadi kita sisipkan ya satu pos penyertaan saham. Nah, otomatis di bagian pengungkapannya juga kita sesuaikan juga gitu. Nah, kita sesuaikan dan kita meminta pengungkapan yang sesuai tadi dengan tadi kita sesuai ubah menjadi instrumen keuangan.
Jadi kita minta yang pertama nilai nominal sahamnya berapa begitu. Nilai nominal ya Bapak Ibu. Dan klasifikasi aset keuangannya apa tadi. Ya, klasifikasi yang digunakan apa dan keuntungan kerugian kalau mark to market ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada gain or loss, perubahan nilai wajar saham bursa, nah itu di disclose berapa gitu. Itu di disclose dan pencatatan ya harus sesuai klasifikasinya begitu. Dari FVOCI ya dicatat perubahannya tadi ada keuntungan selisih tadi di atau tadi pengakuan awal ya untuk instrumen keuangan karena ini perubahan kebijakan. Nah, itu selisihnya dicatat sesuai standar atau klasifikasi sesuai standar gitu. Itu disesuaikan untuk pos penyertaan saham Bapak Ibu untuk lampiran huruf C angka 2 untuk catatan atas laporan keuangan. Nah, tadi otomatis sekali lagi kita juga sama dengan penyajian menyesuaikan menghapus juga untuk di bagian aset tak berwujud begitu. Jadi di bagian aset tak berwujud yang tadinya di sebelah kiri angka 2, nah itu minta disclose penyertaan atas keanggotaan pada bursa, itu kita minta, nah itu kita hapus. Nah, jadi yang diminta hanya yang angka 1. Jadi wajib mengungkapkan ya sebagaimana diatur pada SAK. Begitu untuk aset tak berwujud gitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin untuk post disclosure. Bisa kita lanjut. Nah, di SEOJK ya, memang tadi kalau PAPE itu kan kita ngasih contoh ilustrasi sampai notes ya, sampai catatan gitu kan, lengkap. Memang kalau di SEOJK 25 kan jadinya kita mirip dengan 8G7 ya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengatur mengenai contoh ilustrasi ya. Jadi sebenarnya gambaran untuk contoh ilustrasinya seperti apa sih untuk laporan-laporan itu begitu. Nah, kecuali notes ya, kecuali catatan. Nah, otomatis ini kita sesuaikan. Jadi karena kita sisipkan satu pos, yaitu yang warna merah ini, pos penyertaan saham. Jadi hanya sebatas itu. Nah, ini yang kita ubah di contoh ilustrasi. Ini di bagian terakhir ya, bagian lampiran paling akhir di contoh ilustrasi. Begitu. Lanjut. Nah, ini juga kita sesuaikan tadi ya karena untuk yang ekuitas ya Bapak Ibu yang tadi penghasilan komprehensif lain. Nah, itu kan kita tidak bagi lagi ya, yang tidak yang tidak direklas ke laba rugi, yang akan direklas ke laba rugi. Nah, itu kita sesuaikan di laporan perubahan ekuitasnya juga kita sesuaikan. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada ya nggak wajib disajikan ya. Kita tetap mengacu ke prinsip materialitas dan agregasi ya Bapak Ibu. Yang agregasi. Jadi walaupun merupakan komponen utama, tapi kalau nggak ada nilainya, ya berarti ya tidak perlu disajikan begitu. Nah, tadi kalau penyertaan saham itu relevan misalnya hanya untuk AB, perusahaan efek anggota bursa, yang lain nggak ada, ya nol, ya tidak perlu disajikan gitu. Nah, itu prinsip agregasi ada diatur di SEOJK ini juga. Dan di PSAK ya, juga mengatur mengenai agregasi atau penggabungan begitu. Ya, ini kita sesuaikan ada 4 ya, ada 5 yang tadinya 2 ya akan direklas dan tidak akan direklas ke laba rugi begitu. Itu ya Bapak Ibu untuk laporan perubahan ekuitas untuk perubahan di contoh ilustrasi selanjutnya. Nah, ini untuk tanggal berlaku SEOJK. Jadi kita sama ya dengan sesuai dengan POJK terkait standar akuntansi ya. POJK 8G7 untuk emiten, POJK 33 2020 untuk produk KIK. Nah, kita selalu mulai di periode awal tahun buku. Jadi di 1 Januari.
Walaupun ini ditetapkan di bulan April ya, Bapak Ibu, tapi ini mulai berlakunya dari mulai 1 Januari 2025. Gitu ya. Nah, perusahaan efek ya sejalan dengan POJK 20 mengatur mengenai penerapan dini, perusahaan efek dapat melakukan penerapan lebih dini atas ketentuan dalam SEOJK ini. Begitu. Nah, terus SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan begitu. Jadi pada bulan April, tapi untuk periode tahun buku penyusunan laporan keuangan itu sudah mulai dari 1 Januari 2025. Terakhir ya, selanjutnya terakhir, next. Nah, ini disclaimer ya Bapak Ibu, ini dalam hal terjadi perbedaan substansi dalam bahan tayang ya. Nah, dan dalam SEOJK, maka yang diacu ketentuan dalam SEOJK ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi ada bahan tayang yang typo atau tidak sesuai, tetap mengacu pada ketentuan dalam SEOJK begitu. Nah, mungkin udah ya, itu dulu mungkin saya kembalikan selanjutnya ke Bu Anin sebagai moderator. Terima kasih, Bu Anin. Terima kasih Bapak Andika atas pemaparan materi SEOJK tahun 2025. Bapak Ibu, sebelum memulai sesi diskusi, saya recap dikit summary pokok pengaturan SEOJK tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Andika tadi ya. Jadi secara umum ada 3 poin perubahan besar. Yang pertama itu ada perubahan yang dilatar belakangi tadi penyertaan saham bursa. Perubahannya adalah adanya penambahan pos pada komponen utama ya Bapak Ibu di sisi yaitu pos penyertaan saham. Ada juga penambahan penjelasan atas pos penyertaan atas saham tersebut. Kemudian di sisi disclosure-nya juga ada penambahan pengungkapan atas pos penyertaan saham, yaitu yang diminta yang pertama nilai nominal dan klasifikasi, yang kedua pengungkapan keuntungan atau kerugian sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian selanjutnya penjelasan komponen utama atas aset atas pos aset tak berwujud dihapuskan Bapak Ibu. Dan juga pengungkapan pos aset tak berwujud untuk penyertaan atas keanggotaan perusahaan efek pada bursa efek dihapuskan juga. Kemudian yang terakhir ada penambahan di contoh ilustrasi atas pos penyertaan saham di laporan posisi keuangan konsolidasi. Perubahan kedua yang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengawasan tadi, adanya penyesuaian untuk hal-hal yang diungkapkan di CLK untuk laporan keuangan standalone. Dan yang perubahan yang ketiga itu yang dilatar belakangi untuk menjelaskan hal-hal yang sebelumnya masih kurang clear atau ada banyak pertanyaan agar menjadi lebih jelas. Di antaranya tadi ada penyesuaian itu Bapak Ibu ya, penjelasan di pendapatan lainnya dan juga beban lainnya. Satu lagi ada penyesuaian penyajian di komponen ekuitas lainnya, tapi di laporan posisi keuangan saja. Itu. Berikut contoh ilustrasi di laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kita masuk sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini kami mengundang Ibu Silvana Tiur selaku manajer senior divisi pengawas perusahaan efek 1 OJK untuk bersama kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kolom Q&A yang pertama ada, mohon maaf ini tidak menyebutkan nama, dimohon kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A untuk dapat melengkapi nama instansi Bapak Ibu berasal. Ini ada Bapak Hanq, konfirmasi untuk dividen income berupa saham yang diberikan oleh bursa kepada PE pada waktu lalu. Hal ini tidak termasuk sebagai kenaikan atau surplus revaluasi. Apakah
Bapak Hankyu menanyakan apakah dividen income berupa saham yang diberikan oleh bursa kepada PE pada waktu lalu, apakah tidak termasuk sebagai kenaikan atau surplus revaluasi, sehingga tidak perlu ada penyajian kembali untuk pengakuan kenaikan di ekuitas bagian OCI. Atas pertanyaan Bapak Hankyu, bisa ditanggapi kepada Bapak Andika, persilakan. Ya, terima kasih Bu Adin. Terima kasih ya pertanyaannya Pak Hankyu. Jadi tadi ya, kalau kenaikan saham bursa ya Bapak Pak Hankyu ya dari 135 ke 7,5 ya. Nah itu kan jadi banyak diakui sebagai kenaikan ya, gitu. Peningkatan lah dari tahun 2023 begitu. Nah tapi kan kalau misalnya sebenarnya harusnya dilihat SOJK 25-nya kan waktu itu kan tidak bisa untuk ditingkatkan ya nilainya. Nah dengan SOJK 3 ini begitu ini yang menyatakan bahwa tadi aset tak berwujud nanti disesuaikan ya kebijakan akuntansinya menjadi instrumen keuangan ya Bapak Ibu. Nah, nanti harus direklas tuh ya perubahan kebijakan akuntansi kita atur di SUJK 25 ini termasuk perubahan peraturan perundang-undangan begitu. Nah ini POJK ini termasuk SUJK 3 ini termasuk perubahan kebijakan akuntansi. Disesuaikan nanti ngikut ya nanti restate retro nah terus reklas gitu ya dari aset tak berwujud tadi ya kalau masih aset tak berwujud menjadi penyertaan saham. Nah nilainya kan tadi nilainya pengakuan awal itu menggunakan nilai wajar begitu. Nah berapa sih sebenarnya nilai wajar dari saham bursa ini begitu. Nah, tadi kan kalau dilihat kan sudah ditingkatkan ke 7,5 miliar ya, begitu. Nah, 7,5 miliar itu sebenarnya apa tadi ya kan? Ini merupakan kenaikan 7,365 ini dividen atau tadi kenaikan dari nilai uh, saham bursa begitu. Nah, kalau dilihat kan ini berbeda ya dengan peningkatan atau pendapatan dividen begitu. Jadi kenaikan atas nilai wajar dari saham bursa tersebut begitu. Nah, tadi klasifikasinya apa? Nah, kalau instrumen ekuitas kan FVTPL dan FVOCI. Nah, tadi di PSAK untuk instrumen ekuitas itu di awal itu kalau bukan trading ya Bapak Ibu ini kan harusnya bukan trading ya. Kalau bukan trading harusnya selisihnya atau ada perubahan ya kenaikan tadi diakuinya di penghasilan komprehensif lain begitu. Jadi selisih yang 7,365 miliar itu diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Begitu jadi diakuinya klasifikasinya tadi karena ekuitas dan bukan untuk diperdagangkan. Nah itu diakui sebagai FVOCI dan otomatis keuntungan atau kerugiannya itu ada PP sendiri ya yang dan ada paragraf untuk itu yang mengatur bahwa diakuinya di penghasilan komprehensif lain begitu. Itu Pak. Jadi memang harus ada penyesuaian ya. Tadi dari 135 juta di aset tak berwujud ya. Bayangan kami ya kalau harusnya dengan SEOJK 25 ya nggak tahu kalau ternyata sudah berubah. 135 juta nanti direklas ke penyertaan saham. Nah, ternyata harus diukur nilainya ada kenaikan 7,365 miliar mengikuti klasifikasinya. Nah, klasifikasinya tadi bukan trading FVOCI diakui di penghasilan komprehensif lain. Mungkin itu Pak Hankil, Bu Anin.
Baik, terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Untuk pertanyaan Bapak Hanku, ya Pak, pertanyaan yang pertama. Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Ibu anonim, tidak ada namanya. Ini menanyakan eh, penyertaan bursa dicatat sebagai aset tak berwujud. Sepertinya sudah clear tadi disampaikan oleh Pak Andika di pemaparan materi bahwa eh, penyertaan saham bursa ini di SEOJK ini dicatat diakui sebagai penyertaan saham Bapak Ibu. Yang diubah dari SEOJK 25/2021 yang dulu diakui sebagai aset tak berwujud gitu. Terima kasih. Selanjutnya ada Bapak kita buka dulu untuk penanya live. Di sini ada satu yang ingin bertanya, Bapak Rudi dari perusahaan mana, instansi mana, Bapak Rudi, dipersilakan. Dipersilakan kepada Bapak Rudi yang telah raise hand untuk dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, kalau belum Bapak Ibu, eh, kita lanjut ke pertanyaan Q&A ya. Tidak ada di Q&A ini masih ada masuk pertanyaan tadi dari Ibu Yoherlina ya, yang menanyakan terkait dengan OJK fee. Ini mohon klarifikasinya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ibu Yeo Herlina dari perusahaan efek apa? Nama PE-nya Bu, mohon diklarifikasi terlebih dahulu agar Ibu narasumber kami, Bu Silvana, dapat menanggapi lebih lanjut. Ya. Izinin tadi Ibu Anin ternyata sudah dijawab sama Ibu Yo bahwa dari Pilar Mas ya. Oh, Tadi baik. sudah di chat, Terima kasih. sudah di chat di bawah-bawah gitu. Kemudian ada juga pertanyaan yang sama dari Ibu Irawati Melisa terkait dengan bahwa penyertaan saham ini sebelumnya dicatatkan sebagai pendapatan usaha gitu atau pendapatan dividen gitu. Apakah perlu penyesuaian penyajian menjadi pos komprehensif lainnya? Nah, mungkin ya, ini kalau yang terkait dengan penyajian kembalinya mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Mas Andika ya, Pak Andika. Tapi kalau terkait dengan dampak dari yang sebelumnya dicatatkan sebagai pendapatan usaha dan kemudian ini kan sebagaimana kami pahami berdampak juga pada pungutannya gitu. Sorry, suara saya terdengar jelas kan ya? Terdengar, Bu Iya, Silvana. baik, baik. Jadi kalau dengan hal tersebut, sebagaimana tadi kami melakukan pengecekan singkat, memang untuk PT Pilar Mas itu di dalam laporan keuangannya itu tidak dijabarkan secara jelas perolehan pendapatan dividen itu dari mana gitu. Jadi kami menganggap bahwa itu terhadap kepemilikan portofolionya mereka sehingga dikenakan pungutan. Nah, apabila ingin dilakukan penyesuaian terhadap pungutannya, maka yang dilakukan adalah harus memperbaiki dulu pencatatannya, penyajiannya juga. Jadi itu harus dikeluarkan dulu dari pendapatan usaha, baru kami nanti akan melakukan verifikasi kembali. Nah, eh, untuk yang dilakukan pembetulannya ini itu harus berdasarkan laporan keuangan audit. Karena dasar dari pengenaan pungutan sendiri itu sebagaimana diatur dalam ketentuan itu harus berdasarkan laporan keuangan yang diaudit gitu. Jadi diperbaiki dulu, kemudian diaudit, disampaikan kepada OJK untuk dilakukan verifikasi ulang.
gitu. Dan kemudian nanti baru akan kita lakukan verifikasi dari internal OJK gitu kan, baru nanti kita akan ada penyesuaian. Dan ini sifatnya seperti Bapak Ibu ketahui bukan dikembalikan ya uangnya, tetapi untuk mengurangi pungutan yang ke depannya gitu. Jadi seperti piutang gitu dari OJK-nya. Demikian sih kira-kira untuk jawaban kami. Apakah cukup menjawab dari Ibu Yo? Mungkin bisa direspon di chat dan mungkin terkait dengan mekanisme untuk perubahannya ini bisa di restatement ya Pak Andika ya. Iya, Bu Silvana. Untuk perubahan tadi ya, ini kan perubahan kebijakan ya, Bapak Ibu. Perubahan kebijakan nanti ikut ke BSAK berapa ya, 25 dulu ya. Terus atau SEOJK 25 juga kita mengatur ya perubahan kebijakan terutama terkait perubahan peraturan perundang-undangan. Nanti di restate ya, disajikan kembali restate retrospektif ya kalau misalnya memang kalau untuk perubahan tadi kebijakan untuk penyajian dari aset tak berwujud ke penyertaan saham ya Bu Silvana. Jadi restate retro nanti penyajian awal periode sajian untuk komparatif yang awal begitu, yang laporan keuangan ketiga ya di laporan posisi keuangan. Gitu ya Bu Silvana, Bu Anin. Iya. Ya, terima kasih Pak Dika. Konfirmasinya tadi sepertinya Pak Rudi Bong Tono itu dari DBS Vickers juga menanyakan hal yang sama ya terkait pendapatan dividen gitu sehingga perlu dilakukan reklas dari saldo laba ke pendapatan komprehensif lainnya. Ini juga sepertinya sama ya jawabannya seperti yang pertanyaan sebelumnya. Demikian Ibu Anin dikembalikan. Baik, terima kasih Bu Silvana, Pak Andika atas pertanyaan dari Ibu Yo Herlina, kemudian ya sejalan juga ya tadi ya Ibu Irawati Melisa dan juga Pak Rudi ya, itu sudah sama semua pertanyaannya. Kemudian di sini juga ada masuk pertanyaan dari Bapak Albert. Ini ada menanyakan di laporan ekuitas OCI ya, yang dibagi menjadi 5 kolom. Ini terkait dengan penyesuaian di OCI tadi. Apabila terdapat OCI atas pengukuran kembali imbalan pasca kerja, nanti dimasukkan di kolom apa? Ini sepertinya dapat ditanggapi. Bapak Andika dipersilakan. Iya, masih Bu Anin dan Pak Albert pertanyaannya. Nah, kalau untuk ya, ya udah nggak ya. Jadi kalau untuk penyajian Pak itu kita atur memang antara lain Pak Albert. Jadi memang kalau ada nanti ke depan ya atau ada pos OCI begitu yang memang disajikan di laporan ekuitas gitu, di ekuitas ya di neraca. Nah, nanti tetap bisa masuk Pak begitu. Walaupun sebenarnya umumnya ya lazimnya kita lihat kalau imbalan kerja itu di laba rugi begitu. Tapi kalau misalnya memang itu kita atur antara lain, jadi bisa disesuaikan begitu. Itu mungkin Pak Albert ya. Nah, jadi kita pengaturannya antara lain untuk di mana itu di laporan perubahan ekuitas. Dan sebenarnya kalau pos-posnya pun kita nggak bedain ya, kita nggak ubah dari SEOJK 25 begitu. Jadi cuman kita tinggal kita sesuaikan yang direklas dan tidak direklas saja. Cuman pos-posnya tetap masih existing dari SEOJK 25. Itu mungkin Bu Anin, Pak Albert. Terima kasih Pak Dika atas tanggapannya.
Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Ali Fahmi untuk yang menanyakan tentang penyertaan bursa yang 7,5 miliar, apakah di LK ada draft tersendiri, apakah boleh di pos setelah lain? Tadi sebenarnya sudah sejalan ya dengan sudah clear di materi disampaikan Pak Andika bahwa salah satu yang diatur pernyataan bursa diakui di pos penyertaan saham Bapak Ibu. Dan salah satu komponen utama yang disesuaikan di PSLJK 3 ini. Kita lanjut untuk yang ada pertanyaan dari Ibu Liliana Tan. Ada ibu dari Ibu Liliana yang menyambung pertanyaan Pak Hankyu tadi sebelumnya yang sudah ditanggapi oleh Bapak Andika ya. Bu Liliana menanyakan bagaimana pengakuan bagi PE yang sudah mengakui sebagai dividen income di P&L tahun 2023, apakah harus di restate? Dan yang kedua, mohon dengan adanya penerapan SLJK ini template untuk reportingnya, untuk laporan di reporting, diupdate dengan aturan baru. Karena template saat ini, terutama untuk cash flow, banyak item yang tidak ada di template di reporting, di e-reporting. Seperti pembayaran utang sewa dan dividen di bagian cash flow from financing activities. Untuk pertanyaan dari Ibu Liliana Tan, yang pertama sebenarnya hampir mirip ya tadi pertanyaan sebelumnya terkait restatement yang telah disampaikan oleh Bapak Andika. Ini apakah mau ditambahkan Bapak Andika? Untuk pertanyaan yang kedua dapat ditanggapi oleh Ibu Silvana terkait pelaporan e-reporting ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Anin, Bu Liliana atas pertanyaannya. Tadi memang kalau yang tadi ada beberapa perusahaan efek itu sudah di PNL ya, mencatat kenaikan ya Bapak Ibu untuk di 73 selisihnya tadi ya 7,365 miliar begitu. Nah nanti tadi menyesuaikan tadi kan kalau lihat kan pengukurannya atau pengakuannya di FVOCI ya, penghasilan komprehensif lain. Nah, nanti harus di restate Bu kalau untuk ini sebagai perubahan kebijakan ya, akuntansi dari perusahaan efek begitu dengan terbitnya SEOJK 3 ini. Begitu. Nah, itu untuk pos asetnya sama tadi pos selisihnya otomatis mengikuti begitu dari pengaturan standarnya begitu. Mungkin itu Bu Anin yang pertanyaan pertama ya. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua terima kasih Bapak Andika. Yang kedua yang tentang e-reporting dipersilakan ya Ibu Sisil untuk template di e-reporting. Iya, baik. Terima kasih Bu Lili sudah diingatkan. Itu juga sudah menjadi priority kami sekarang. Kami sudah menyiapkan apa namanya secara internal OJK ya, itu bekerja sama dengan pihak yang menjadi PIC e-reporting untuk kita melakukan penyesuaian di laporan laba rugi ya di template yang e-reportingnya gitu untuk ditambahkan satu kolom lagi terkait dengan penyertaan saham ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Bu sudah diingatkan bahwa satu poin lagi terkait laporan arus kas, ya kami noted memang beberapa kali sudah ada sempat laporan dari perusahaan efek gitu bahwa memang terdapat perbedaan ya untuk arus kasnya. Jadi itu juga akan menjadi poin yang akan diperbaiki gitu. Terima kasih Bu Lili. Demikian Bu Anin. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Sisil dan juga terima kasih atas pertanyaannya Bu Liliana. Sudah clear ya Bu. Tadi untuk selanjutnya apakah ada lagi yang masuk pertanyaannya ya.
Dari Ibu Francisca Aryani. Ibu Francisca Aryani ini menyatakan ada 3 hal. Yang pertama, pencatatan pada laporan keuangan atas efek AB yang dipinjamkan dalam transaksi PME. Bagi AB yang meminjamkan efek, apakah dicatat pada pos portofolio efek atau portofolio efek yang dialihkan? Yang pertanyaan pertama ini berarti dari sisi PAB yang selaku peminjam efek ya. Yang pertama dicatatnya sebagai portofolio efek atau portofolio efek yang dialihkan. Yang kedua, apakah dalam perubahan PAP ini tidak disebutkan kewajiban bagi PE yang memberikan pembiayaan short selling jika ada dalam CLK? Dan yang ketiga ini, Ibu Francisca menanyakan terdapat perbedaan pada pos-pos yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Bagian ekuitas pos penghasilan komprehensif lainnya atau OCI yang disebutkan secara general atau in total dengan laporan perubahan ekuitas pos penghasilan komprehensif lainnya yang disebutkan secara rinci. Apabila PE menghendaki pelaporan pos-pos yang seragam antara dua laporan tersebut dengan tujuan untuk mempermudah membaca LK, apakah diperbolehkan atau harus mengikuti template sesuai dengan SEOJK 3 ini? Baik, untuk pertanyaan yang dari Ibu Francisca Aryani dapat ditanggapi oleh Bapak Andika, dipersilakan. Ya, makasih Bu Anin, Bu Francisca atas pertanyaannya. Yang pertama ya Bu ya, ini yang transaksi pinjam meminjam efek. Ini saya lupa nih. Nah, yang bedanya ya Bapak Ibu. Jadi untuk Ibu Francisca, kalau yang di portofolio efek itu di pihak yang kita pinjamkan itu punya hak untuk mengalihkan lagi enggak begitu. Itu kita bedakannya di situ. Kalau kita sebagai pemberi pinjaman ya, penerima pinjaman, posisi penerima pinjaman itu boleh mengalihkan lagi enggak efek tersebut begitu, punya hak enggak? Kalau misalnya tidak punya hak untuk mengalihkan, itu tetap portofolio efek Bu, begitu. Tapi kalau penerima pinjaman punya hak untuk mengalihkan lagi efek tersebut, itu masuk di portofolio efek yang dialihkan begitu. Nah, memang kalau kita lihat di penjelasan untuk portofolio efek yang dialihkan ya, nah itu ada juga terkait pinjam meminjam efek begitu. Nah, tapi balik lagi akhirnya kita coba mengatur ada hak nggak dari penerima pinjaman itu. Kalau kita lihat, kalau dilihat tidak ada hak dari penerima pinjaman, nah itu tetap masih Bu di portofolio efek ya. Jadi tidak direklas ke portofolio efek yang dialihkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kita tidak melakukan revisi secara menyeluruh ya Bu Francisca. Jadi memang ini kita juga kejar dengan waktu ya, karena dari 2023 begitu. Jadi kita hanya menyesuaikan tadi, utamanya terkait saham bursa begitu. Tapi noted ya nanti, memang kalau misalnya memang ini diperlukan, terutama ini kan kita mau efektif PSAK 118 ya, begitu. Nah mungkin ya 1 Januari 2027 gitu. Nah itu nanti kita dimungkinkan untuk merevisi misalnya SEJK 25 ya, begitu secara masif, secara signifikan begitu pengaturannya. Nah baru nanti kita bisa mengkaji secara detail apa-apa aja sebenarnya yang perlu disesuaikan ya Bapak Ibu. Karena arahnya sih kita supaya menghilangkan disclosure yang tidak signifikan ya gitu. Jadi disclosure yang tidak material gitu. Jadi jangan terlalu banyak disclosure yang tidak material, malah mengaburkan
informasi yang material begitu. Nah itu next kita selanjutnya Bu untuk itu nanti mungkin jadi catatan kami yang untuk short selling ya gitu. Nah yang ketiga, nah kita sebenarnya sudah atur Bu komponen utama ya. Memang tadi tujuannya kita taruh sebagai pos komponen ekuitas lainnya untuk yang laporan posisi keuangan ya, yang kolom ekuitas ya memang supaya ya rinciannya lihat aja di laporan perubahan ekuitas begitu. Jadi memang secara besaran aja untuk yang di laporan posisi keuangan berapa totalnya itu sebagai komponen utama dan detailnya ada di laporan perubahan ekuitas ya Bu. Nah kalau mau menyajikan terpisah harus lihat prinsip agregasi ya Bu Francisca, materialitas dan agregasi. Nah kalau misalnya material ya bisa disajikan terpisah ya di sebagai pos terpisah begitu. Tapi harus sesuai pengaturan komponen utama di SEOJK 3. Jadi totalan di neraca, rincian di laporan perubahan ekuitas. Mungkin itu Bu Adin untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andika. Selanjutnya ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Irawati Melisa nih, terkait dengan apabila ada penyesuaian atau restate atas dividen saham SRO adalah mereklas saldo laba menjadi OCI sehingga tidak terlihat dampak pada pengurangan pendapatan usaha pada buku berjalan. Bagaimana OJK memverifikasi penyesuaian tagihan OJK? Mungkin bisa ini pertanyaan lanjutan yang tadi ya telah ditanggapi oleh Ibu Sisil ya. Mungkin pertanyaan dari Ibu Erawati ini bisa ditanggapi oleh Ibu Silvana. Dipersilakan Ibu Silvana. Ya, izin Bu Anin, sebelum pertanyaan yang terkait dengan kayaknya Ibu Ira ini menanyakan penerbitan ulang untuk LKQ1 ya. Nah, ini perlu kita perjelas lagi ya. Sorry, saya belum nyalain kamera. Bahwa untuk penyampaian laporan keuangan Q1 itu merupakan ketentuan dari Bursa Efek. Nah, jadi untuk bagaimana ketentuan bursanya tuh bisa ditanyakan gitu. Maksudnya apakah mereka memerlukan informasi yang eh, sesuai dengan ketentuan yang terbaru ini gitu. Karena kita bisa lihat, sorry Ibu Ani, ini kemarin SEOJK-nya terbit di bulan apa ya? Wait, Terbitnya di ini Bu Sisil 24 April ya. April 2025 ya. Ya, Betul. jadi kan memang bisa berlaku penerapan dini ya. Jadi itu kan dan berlaku 1 Januari 2025. Jadi ya mungkin kalau untuk kebijakan ini bisa ditanyakan kembali kepada bursa efeknya. Nah, namun kalau untuk terkait yang LKQ2 itu kan itu sejalan dengan ketentuan yang di POJK 8 ya untuk menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan. Nah, sesuai dengan POJK 8-nya sendiri itu kita harus mengikuti ketentuan standar akuntansi yang mungkin yang PSAK dan juga yang sudah diterbitkan oleh OJK. Jadi SEOJK-nya ini harus diterapkan gitu di LK di laporan keuangan Q2 kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan Ibu Ira. Saya lanjut ya Bu Anin karena kebetulan ini Silakan. beberapa pertanyaan Iya. ini Ibu Iranya gitu terkait dengan reklas gitu ya dari saldo laba menjadi OCI gitu kan. Jadi nggak akan kelihatan dampak pengurangan pendapatan usahanya di buku berjalan. Bagaimana OJK memverifikasi penyesuaian tagihan. Nah, ini kembali kami sampaikan bahwa untuk melakukan restatement itu termasuk di sisi pendapatan usahanya gitu. Jadi
harus terlihat bahwa memang terdapat penyesuaian di angka pendapatan usahanya dan ini menjadi dasar bagi OJK untuk melakukan verifikasi atas pungutannya gitu. Jadi itu harus dimunculkan eh, apa namanya perubahannya gitu eh, yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi penyesuaiannya itu harus dari selisihnya itu. Nah, mungkin bisa ditampilkan di apa namanya di pengungkapannya gitu, di calc-nya atau di informasi lainnya yang bisa menjadi pegangan bagi kami verifikator di internalnya untuk melakukan penyesuaian seperti itu. Ini izin Bu Anin juga ada beberapa pertanyaan yang masih di bawah-bawahnya tuh masih mirip gitu. Jadi mungkin saya Ya, pertegas sekali lagi. Jadi untuk perusahaan yang pada saat terjadinya kenaikan dividen bursa ini mencatatkan sebagai pendapatan usaha sehingga dan kemudian tidak memberikan informasi yang jelas gitu ya terhadap kepada OJK sehingga OJK tidak bisa memverifikasi apakah itu sebagai pendapatan non apa ya ibaratnya no capital gain-nya tidak ada uang masuknya gitu. Jadi itu maka otomatis akan sudah pada saat itu sudah dikenakan pungutan. Nah, dengan adanya penerbitan OJK ini jika memang perusahaan apa namanya menghendaki untuk dilakukan penyesuaian itu berarti harus diperbaiki dulu laporannya sesuai dengan SEOJK 25 saat itu bahwa tidak terjadi perubahan yang menyebabkan kenaikan apa namanya pendapatan usahanya gitu. Nah, itu sih. Jadi nanti disampaikan baru diaudit dan kemudian disampaikan ke OJK secara formal untuk dilakukan verifikasi kembali seperti itu. Mungkin apakah cukup terima clear? kasih. Terima kasih Bu Silvana. Sepertinya sudah clear ya. Dan banyak juga Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya sejenis ya, Ibu Silvana sudah eh, sekalian merangkum. Terima kasih pertanyaan jawabannya atas pertanyaan yang serupa tadi ya Bu. Kemudian baik kami buka apakah Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan secara live langsung? Oh iya, satu lagi Ibu Anin tadi aku sudah mencatat gitu ya. Ini salah satu mungkin ya menjadi kendala kami gitu ketika melihat laporan keuangan, makanya akhirnya kami sampaikan apa namanya usulan perubahannya ya, Pak Dika waktu itu terkait dengan informasi tersendiri gitu kan. Untuk apa namanya kalau misalkan perusahaan efek menyampaikannya laporan konsolidasi, kemudian ada ketentuan untuk menyampaikan informasi tersendiri terkait yang parent only-nya gitu. Nah, ini kenapa kami sampaikan kembali, kami pertegas gitu di dalam ketentuan, karena ini adalah salah satu tools yang kami gunakan untuk melakukan verifikasi tersebut gitu. Nah, memang dengan adanya PP pungutan yang terbaru, hal tersebut menjadi tidak relevan. Tetapi karena ini mengingat isunya kan masih sebelum PP pungutan terbarunya itu diterbitkan, yang which is masih membedakan antara pendapatan sesuai izin usaha ya, apakah PP atau PEE, maka sebenarnya informasi itu penting gitu, apa namanya disampaikan. Nah, selanjutnya ya mungkin kalau ke depannya setelah SEOJK ini terbit dan kemudian kami apa namanya meminta dipertegas lagi apa-apa aja yang menjadi apa namanya komponen unik dari si apa namanya perusahaan efek yang makanya ditampilkan di informasi tersendiri yang parent only-nya itu untuk apa namanya informasi bagi kami untuk kegiatan pengawasannya seperti itu gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin apa namanya bisa dipedomani bersama lah gitu untuk dilaksanakan ke depannya. Baik, terima kasih Ibu Silvana itu terkait dengan disclosure tadi ya di eh, laporan keuangan standalone. Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya secara langsung? Dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu untuk selanjutnya
Nanti tim panitia akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara live. Kalau belum ada satu Bapak Thomas, mohon izin Bapak Thomas dipersilakan dengan bisa menginformasikan kepada kami dari institusi Bapak Thomas berasal. Iya, selamat pagi Bu Aninda. Halo. Iya Pak, terdengar. Oke. Bu, jadi gini mau nanya. Di perusahaan kami itu kami sudah mencatat aset atas penyataan saham itu kami melakukan revaluasi secara KJPP dan naiknya sudah sampai kan kita melakukan revaluasi market 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 price Bu, gitu Bu. Nah itu naiknya kan signifikan tuh Bu, Pak Andika. Nah itu kan sekarang berubah menjadi penyataan saham. Nah, apakah perlu dilakukan revaluasi kembali? Itu satu sih. Jadi nilainya sudah kalau di laporan keuangan itu sudah sampai 100 sih, Pak. Gitu. Nah, jadi saya sudah berkonsultasi dengan kantor akuntan dan mereka mereka masih perlu diskusi juga tentang hal ini gitu. Itu sih, Bu. Mohon arahannya. Terima kasih. Izin clarify Pak Thomas, 100 miliar nilai hasil reval Iya, betul. Sudah market menjadi price dari saham bursanya gitu ya Pak. iya, betul. Betul. Di posisi Aset tidak akhir tahun berwujud ini. waktu kemarin. Di aset tidak berwujud tahun kemarin. Oh, tahun kemarin 2024 ya Pak berarti di Betul, reval. betul. Nah, sementara kan itu kan kami kan melakukan revaluasi itu kan karena masih pengakuan aset tidak berwujud menggunakan revaluasi harga ya. Jadi kan setiap tahun harus direvaluasi menggunakan KJPP. Nah, kalau tiba-tiba kan ada SEOJK 3 ini berubah menjadi penyataan saham. Nah, jadinya kami bingung nih sekarang. Apakah perlu direvaluasi kembali atau kalau uh, pada penyataan saham ini pengakuannya harusnya harganya tetap dong ya gitu atau bagaimana gitu. Gitu sih. Terima kasih. Baik Pak Thomas, ini tadi Pak Thomas dari Reliance ya Pak ya. Eh, iya Bu, saya dari Hmm. Reliant. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya baik, jadi Bapak Ibu narasumber, ada pertanyaan dari Pak Thomas yang menyatakan kondisinya di mana di tahun lalu pada saat saham bursa dicatat sebagai aset tak berwujud dilakukan reval dengan market price yang mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 100 miliar. Berarti masih dicatat sebagai aset tak berwujud ya Pak Thomas ya, ketika Iya betul, ada betul, kenaikan signifikan. betul. Baik, Pak, apakah Pak Thomas menanyakan apakah perlu di mark to market kembali ya? Ini persilakan Pak Andika, ini masih posisinya masih ini pencatatannya sebagai aset tak berwujud, tapi ada kenaikan eh, nilai Pak. Dipersilakan Pak Andika. Ya, makasih Bu Anin dan Pak Thomas ya. Jadi kalau kita balik ya Pak ya tadi ke PSAK 237 ya atau PSAK 19 begitu. Yang tadi memang memperbolehkan ada dua model ya untuk pengukuran selanjutnya. Nah, cost dan reval model. Nah, tadi perlu diperhatikan Pak Thomas, reval model itu ada syarat harus ada pasar aktif begitu. Nah, apakah saham bursa ini punya pasar aktif? Saya rasa tidak begitu. Pasarnya tidak aktif untuk saham bursa dan ada satu paragraf di PSAK 237. Nah, dia tetap harus diukur sebagai tadi biaya perolehan dikurangin amortisasi atau kerugian penurunan nilai begitu. Nah, jadi karena sudah terbatas tidak adanya pasar aktif ya untuk saham bursa ini, nah harusnya jadi terbatas di cost model begitu.
Jadi tidak dapat menggunakan reval model karena tadi syarat pasar aktifnya tidak ada begitu. Jadi kalau tadi maksudnya harus tetap masih di aset tak berwujud, ya tetap pakai cost model nilainya sebesar itu begitu. Nah, akhirnya dengan SEOJK 3 ini disesuaikan Pak, begitu. Disesuaikan nilainya ada di 135 juta. Nanti berapa jadinya sebenarnya nilai wajar ya kalau PSHK 109. Nah, nanti selisihnya mengikuti klasifikasi dari aset keuangan tersebut gitu, Pak Thomas, Bu Anin. Nah, Jadi kalau harusnya tidak kalau kalau misalnya saya sudah menjadi 100 itu berarti dibalik lagi gitu Pak nilainya. iya, jadi harus di riset Pak, disajikan kembali uh, laporan keuangannya nilainya begitu. Jadi karena Menjadi sebesar ke penyertaan gitu ya Pak. Mungkin penyertaan semula gitu. iya gitu Pak Thomas. Oke. Termasuk yang 7 miliar itu kemarin kita sempat ngakuin sesuai pendapatan berarti dirubah ke OCI ya Pak ya. Ya, nah klasifikasi kan tadi ini kan sama Hmm, ya dengan tadi. Kalau ini kan trading atau enggak kan enggak untuk trading ya. Nah kan OCI, nah nanti udah sebagai pendapatan, nah, nanti itu disesuaikan juga menjadi penghasilan komprehensif lain begitu oke. untuk Iya sebagai Pak. OCI. Itu Pak Thomas untuk nilai Iya oke. kenaikannya ya begitu. Oke Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Andika atas jawabannya dan juga Pak Thomas ya Pak atas pertanyaannya. Iya. Baik Terima kasih Bapak Bu. Ibu, Terima kasih Bu. sama-sama. Kita kembali lagi Bapak Ibu narasumber ke Q&A sepertinya. Ini sudah juga banyak yang masuk ya. Ada pertanyaan, oh Bapak Ibu yang menginginkan akses untuk materi ya, nanti kami infokan. Nanti panitia akan infokan barcode dan linknya untuk akses materi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa unduh di link barcode tersebut. Hmm. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Ihsan, ini dari KP. Ini sepertinya menanyakan pertanyaan lanjutan dari tadi ya, yang ada yang bertanya sebelumnya. Bapak Ibu yang menanyakan antara portofolio efek yang dialihkan ini dari sisi ke lender atau sisi borrower. Ini tadi Pak Andika sudah sampaikan bahwa di SEOJK ini pembedanya apakah memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai SAK ya? Apakah pihak lain itu memiliki hak untuk memiliki kembali efek yang dialihkan tersebut, Pak Alvin? Ada tambahan Bapak Andika di clarify pertanyaan sebelumnya? Ya, boleh dibuka ya ininya. Mungkin Pak Alvin, maksudnya saya ini lupa nih. Kalau PME, oh ya, bisa di mute dulu. Ya, kalau bisa dibuka mic untuk Pak Alvin ya. Maksudnya saya juga mau tanya tadi kalau PME itu punya hak nggak nanti penerima pinjaman itu untuk mengalihkan kembali efeknya begitu. Nah sebenarnya tadi kalau PAP-nya atau SEJK 25 sih mengatur dua posisi tadi begitu. Kalau dia tidak punya hak itu di portofolio efek, kalau punya itu dialihkan gitu. Mungkin bisa dibuka mic-nya kalau misalnya berkenan Pak Alvin. Silakan Pak Ihsan Alfiananta. Bisa nih. Apakah mau menyampaikan secara langsung, Pak?
Ihsan. Halo Pak, Ya, apa sudah terdengar? oh sudah terdengar Pak. Baik Pak. Kalau dari sepemahaman saya Pak terkait PME ini, kalau dari pihak lendernya itu sebenarnya masih karena masih mempertahankan kepemilikan efek yang dipinjamkan, jadi untuk statusnya itu ini Pak, eh, bukan portofolio efek yang dialihkan, seperti itu sih Pak. Sorry, maaf Pak Ihsan ya. Pak Ihsan gini, ini kan sama-sama recorded masih diakui Pak sebenarnya. Masih ada di bukunya lender dua-duanya. Cuman memang kan eh, waktu itu kita diskusi ya, efek ini kan bisa gerak ya. Walaupun posisi buku sebenarnya masih ada di lender begitu. Tapi saya nggak tahu tuh dulu borrower atau yang PME ini atau yang repo. Kayaknya yang pasti yang repo tuh. Repo tuh bisa re-repo kan. Atau bisa penjualan kembali repo kan. Nah tapi yang PME ini itu nggak bisa dialihkan lagi kan ya Pak ya. Efeknya dari borrower tadi. Iya, Pak. Kalau misalnya tidak bisa dialihkan, jadi dia tetap harus masih ada di borrower. Nah itu yang portfolio efek berarti. Itu mungkin ya Pak Ihsan Bu Ani. Iya, baik, Pak. Baik, terima kasih. Andika, ini masih ada waktu 2 menit. Ada pertanyaan Hmm. terkait perhitungan biaya tahunan ya, tadi ada sudah dijelaskan Kayaknya sepertinya sama kayaknya udah. oleh Ibu Sisil ya. Pertanyaannya ada dari Bapak atau Ibu Tunjung ya. Ibu Sisil sepertinya Saya minta masih clarify bingung, Pak. lagi apakah terkait perhitungan ulang biaya tahunan OJK gitu. Karena terlanjur mencatat sebagai penerima dividen, apakah boleh adjustment-nya cukup penjualan di sisi saldo laba dan OCI di tahun buku berjalan. Seperti itu, Bu Sisil, dipersilakan. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, jadi memang kan penyesuaiannya itu di restatement-nya ya apa namanya di saldo laba pada OCI gitu ya kan. Tapi tetap harus dimunculkan ya. Nah kami berpikir bahwa itu bisa diungkapkan gitu loh di calc-nya bahwa angka apa yang menjadi dasar penyesuaiannya dan itu akan menjadi dasar bagi verifikator pungutannya OJK. Demikian sih. Dan itu dimungkinkan ya Pak Andika ya, izin untuk dari sisi akuntansinya. Jadi ada pencatatan pendapatan sebagai dividen di 2023, apakah boleh ya penyesuaiannya itu jurnalnya di sisi saldo laba dan di OCI saja di tahun buku berjalan, seperti itu Pak Andika. Ini sepertinya agak banyak juga yang menanyakan ya tentang restate. Iya ya. Tapi mungkin ini tadi sudah diakui sebagai pendapatan ya di 2023. Berarti otomatis di 2024, 2025 udah masuk ke RE ya, udah masuk ke saldo laba begitu. Nah itu memang reklasnya bisa ya Bapak Ibu. Cuman tadi ini kan harus menyajikan, harus retrospektif ya. Jadi dari awal periode komparatif, nanti lihat PSAK 25 ya, atau saya lupa yang nomor barunya ya. Nah, PSK 25 begitu. Nah, nanti disajikan dari awal periode komparatif. Jadi otomatis nanti ya seakan-akan itu sudah seolah sudah terjadi sebelum dari awal periode komparatif begitu. Dari awal periode sajian gitu. Jadi nanti akan tergambar juga harusnya di informasi komparatif berarti ini 2000
24 ya perubahannya begitu. Kalau tadi ternyata kalau PNL-nya di 2023. Tapi harusnya sih tadi perubahannya dari awal, cuman untuk periode komparatif nanti sampai di awal periode sajian begitu. Nanti tergambarnya dari awal 1 Januari 2024 berarti ya. Atau nanti pas LKTT ya ini ya. LKTT jadi 1 Januari 2024 gitu. Mungkin Mbak Bu Silvana, Bu Anin. Ya, baik. Berarti confirm ya Pak. Berarti memang penyesuaiannya itu dilakukan di pendapatan usahanya itu yang awalnya sudah diakui dan dampaknya nanti juga ke saldo labanya. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Nanti kan juga dampaknya juga ke saldo laba ya. Begitu. Ya, Karena tadi ya. di akhir 2023 kan sudah direklas ke saldo laba. Nanti ada reklas itu Mm-mm. selisih. Ya, betul. Dan kemudian untuk mempertegas apa namanya bagi tim verifikator pungutan OJK bahwa penyesuaiannya itu adalah terkait dengan pungutan itu perlu dimunculkan juga gitu di pengungkapannya ya, Bapak Ibu. Jadi kita jelas gitu apa namanya dasarnya itu memang karena terkait si kenaikan bursa apa saham bursa ini gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Andika dan Ibu Silvana atas tanggapannya ya. Ini Bapak Ibu, ini kita sudah memasuki akhir sesi diskusi. Sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Ini ada satu terkait dengan ada beberapa yang menanyakan tentang tanggal berlaku efektif. Ini saya rangkum saja semuanya ya Bapak Ibu bahwa SEOJK 3 tahun 2025 ini berlaku efektif 1 Januari mulai tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 dengan opsi penerapan dini ya Bapak Ibu. Kemudian juga ini tadi ada beberapa yang menanyakan tentang restate sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Andika dan Ibu Sisil tadi ya. Sepertinya sudah terjawab semua, baik pertanyaan dari melalui Q&A ataupun tadi live sessions. Untuk materi Bapak Ibu bisa nanti kita infokan link dan barcode-nya setelah ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di situ. Dan ini sudah ada di chat oleh panitia Bapak Ibu ya, untuk dapat mengunduh di link sebagaimana di kolom chat. Baik, Bapak Ibu para serta sosialisasi yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi kedua ini, sesi diskusi ini, maka kita telah sampai di penghujung sesi ini Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Andika Satriadi Putra dan juga Ibu Silvana Tiurartanta selaku narasumber kita pagi hari ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah hadir dan berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga acara sosialisasi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata atau ucapan yang kurang berkenan dari kami. Saya selaku moderator di acara ini izin pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Ibu Lentini selaku MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator dalam sosialisasi siang hari ini. Dan dapat kami informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa materi sosialisasi dapat diunduh pada barcode yang nanti tertera pada layar Zoom atau link yang sudah kami sampaikan melalui kolom chat. Baik, Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu dalam sosialisasi siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lenti, Mas Adi, Mas Andika, Bu Sisil.